Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Baik, Pak. Pak. Alhamdulillah. Coba dipimpin dulu aja oleh Irsyad, berdoa dulu sebelum pembelajaran. Baik, Pak. Baik semuanya, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai, semoga diberi kelancaran untuk hari ini. Sudah, Pak? Ya, terima kasih kepada Irsyad. Ya, untuk pembelajaran hari ini mungkin kita akan sedikit mereview tentang materi hari kemarin. Ada yang masih ingat materi kemarin tentang apa? Tentang Iya, teks eksposisi, teks Pak. eksposisi, Pak. Coba sedikit dijelaskan, Ramandita, eksposisi itu apa pengertiannya? Baik, Pak. Teks eksposisi adalah sebuah bentuk tulisan yang menjelaskan atau menguraikan suatu ide, kemudian pokok pikiran, pendapat, informasi, maupun pengetahuan pembaca tanpa bermaksud memengaruhi. Oke, terima kasih. Lalu untuk Irsyad sebentar ya. Untuk Irsyad, struktur teks eksposisi ada apa saja? Coba. Struktur Ya, teks eksposisi, judul, Pak. bukan Pernyataan. yang itu. Yang teks yang merupakan tesis seperti itu, pernyataan pendapat. Argumentasi, Ya, tesis, Pak. betul. Coba jelaskan Iya. satu-satu apa aja. Coba dilihat di e-learning-nya lagi, dicek lagi. Gimana? Masih ingat? Ada, Pak. Ya, coba Jadi, dibacakan. tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang Betul. diangkat dalam teks eksposisi. Betul. Terus ada argumentasinya, Pak, di mana argumentasi itu unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Lalu ada penegasan ulang, yaitu bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat, Pak. Ya, betul. Terima kasih, Irsyad. Lalu yang Ya, Pak. selanjutnya kebahasaan teks eksposisi. Ada yang masih ingat? April, Reni, gimana? Ada yang masih ingat? Ya, Pak. Kebahasan teks eksposisi ada apa saja? Bisa dibacakan? Yang pertama, teks eksposisi memakai kata penghubung seperti sebaliknya, meskipun demikian, oleh sebab itu, dan pertama. Selanjutnya, contoh kalimat majemuk, yaitu Ratna memakai baju putih dan temannya mengenakan baju merah. Jadi kebahasan teks eksposisi antara lain, teks eksposisi memakai pronominal atau kalimat dalam teks untuk mengganti orang atau benda. Contohnya saja saya, kita, aku, kami, dan mereka. Kedua, kata adverbia. Kebanyakan kalimat dalam teks eksposisi memakai keterangan kata kerja atau verba, kata sifat atau adjektiva, dan kata benda atau nomina. Selanjutnya nomina. Nomina merupakan kata yang menyatakan nama tempat, nama orang, dan nama benda. Ya, terima kasih Reni. Ternyata kalian semua masih pada ingat tentang materi kemarin. Baik, akan saya lanjutkan materi selanjutnya, penerus materi kemarin. Hari ini kita akan membahas langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Bapak izin share screen ya.
Udah muncul belum? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Bentar. Nah, yang pertama dalam langkah-langkah menyusun teks eksposisi ini menentukan topik. Langkah awal dalam menyusun teks eksposisi adalah menentukan topik atau tema yang akan dibahas atau dalam. Lalu yang kedua ada menentukan tujuan. Dalam menentukan tujuan ini kalian harus menyusun suatu paragraf eksposisi langkah yang dilakukan setelah menentukan topik, yaitu adalah menentukan tujuan utama dibuatnya teks eksposisi. Tujuan teks eksposisi ini nantinya kalian akan membantu menciptakan batasan permasalahan ataupun batasan topik sehingga teks berfokus kepada membahas sesuatu tujuan yang jelas. Lalu yang selanjutnya ada mendapatkan data yang sesuai dengan topik. Setelah topik dan tujuan kalian sudah ditentukan dengan baik, langkah selanjutnya adalah mendapatkan data sesuai dengan topik pembahasan. Data didapatkan dari berbagai metode seperti studi literatur, yaitu dari buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya. Lalu ada pun wawancara, juga pengisian angket yang jelas. Data yang didapat harus sesuai dengan topik dan dapat menguraikan tujuan eksposisi dengan baik. Data yang didapat sifatnya harus objektif, faktual, dan juga aktual sehingga bisa memberikan informasi yang baik bagi pembacanya. Lalu yang selanjutnya ada membuat kerangka karangan. Tahap akhir pra penulisan eksposisi ini adalah membuat kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana penulisan karangan dengan cara merangkai ide, gagasan, juga data yang didapat menjadi suatu alur teks di mana suatu gagasan dengan gagasan lainnya saling berkesinambungan. Dan data yang didapat juga menguatkan ide serta gagasan dengan runtut dan tepat. Lalu ada langkah-langkah yang terakhir, yaitu mengembangkan kerangka karangan menjadi teks eksposisi. Mengembangkan kerangka karangan menjadi eksposisi adalah tahap pertama penulisan paragraf eksposisi. Menurut Ungkos Kosasi dalam buku Dasar-Dasar Keterampilan Bersastra menjelaskan bahwa mengembangkan kerangka dilakukan dengan cara mengubah topik, ide, dan gagasan menjadi suatu kalimat yang jelas. Kalimat-kalimat tersebut kemudian dirangkai satu sama lain dengan cara menambahkan kalimat transisi ataupun kalimat lainnya agar menjadi suatu paragraf yang utuh. Goris Kerap dalam buku Teks Eksposisi dan Deskripsi menyebutkan, ciri eksposisi yaitu menggunakan gaya bahasa yang bersifat informatif, sehingga teks eksposisi harus ditulis agar pembaca mendapatkan informasi dengan baik. Kalimat-kalimat gagasan disusun dengan alur yang logis, berkesinambungan, dan menggunakan kalimat yang luas. Kalimat dalam teks eksposisi juga harus bersifat netral. Artinya teks eksposisi tidak memihak suatu pihak, tidak memancing emosi, dan tidak mengiring persepsi pembaca untuk memihak sesuatu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan oleh kalian? Tidak ada? Jika tidak ada, coba dicek e-learning-nya. Saya sudah simpan di situ tugas kalian. Tugas hari ini akan saya berikan untuk perorangan ya, tidak seperti kemarin berkelompok. Sudah dicek tugasnya apa? Sudah, Pak. Coba Adisti dibacakan tugasnya apa saja. Yang soal 5 bukan, yang soal bukan, Pak. Ya, betul. Dibacakan soalnya. Ya, dibacakan saja dulu. 1. Pilihlah salah satu di antara topik berikut sebagai gagasan pokok yang akan kamu kembangkan ke dalam teks eksposisi. Yang A-nya, pentingnya pendidikan tentang pelestarian lingkungan hidup. Yang B, penyebab utama kerusakan alam adalah perilaku manusia. Yang C, sampah pasar yang bermanfaat bagi pupuk tanaman. Kedua, setelah itu, kembangkan gagasan pokok tersebut ke dalam teks eksposisi dengan memperhatikan isi permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, struktur, dan kebahasaan. Ketiga, presentasikan teks eksposisi yang kamu susun di hadapan teman-temanmu. Keempat, berilah tanggapan, kritik, dan saran terhadap teks eksposisi yang disajikan oleh temanmu.
Ya, jadi hari ini kalian harus membuat atau menyusun eksposisi dengan sesuai gagasan yang tadi sudah saya berikan atau topik yang saya berikan. Di situ ada 3 gagasan yang seperti sudah tadi dijelaskan oleh Hadis. Sebentar ya. Yang pertama ada topik pentingnya pendidikan tentang pelestarian lingkungan hidup. Lalu yang kedua ada penyebab utama kerusakan alam adalah perilaku manusia. Lalu yang terakhir ada sampah pasar yang bermanfaat bagi pupuk tanaman. Di sini kalian bebas memilih dari 3 topik itu, lalu setelah kalian sudah selesai membuat eksposisinya, silakan presentasikan masing-masing, lalu teman-teman yang lain memberikan kritik dan saran ya. Bapak beri waktu sekitar 40 menit, apakah cukup? Cukup ya sepertinya. Ya, silakan langsung dikerjakan saja. Jika ada kesulitan, boleh langsung ditanyakan saja ya. Gimana? Lancar pengerjaannya? Apa ada yang sulit? Lancar, Pak. Oke, silakan dilanjutkan ya. Lagi berpikir, Pak. Oh iya, sok. Silakan Irsyad berpikir.
Ini saya sambil buka langkah yang tadi aja ya. Takutnya nanti ada yang kesulitan. Silakan sambil dilihat-lihat aja langkah-langkahnya. Waktunya 15 menit lagi ya. Baik, Pak. Ya, apakah ada yang sudah? Silakan. Saya Topik sudah, Pak. 1. Coba April silakan yang topik satunya dipresentasikan. Baik, Bapak, izin share screen ya. Ya, silakan. Apakah sudah tampil? Masih Belum. blank. Masih blank bentar ya. Nah, silakan sudah. Baik, di sini saya memilih mengenai pentingnya pendidikan tentang pelestarian lingkungan hidup. Di bagian tesis,
saya di paragraf 1 itu ada lingkungan hidup merupakan salah satu elemen utama dalam kehidupan. Tanpa lingkungan hidup, kita tidak akan bisa hidup. Oleh karena itu, sudah sepantasnya sebagai manusia, kita melakukan segala macam daya upaya terbaik kita untuk melestarikan lingkungan hidup. Di bagian rangkaian argumen pada paragraf 2, yaitu tentu hal tersebut tidak dapat tercapai jika tidak diimbangi dengan pendidikan. Dengan pendidikan, kita membina diri untuk mengetahui inti atau akar permasalahan dalam konteks pelestarian lingkungan hidup, serta menyajikan solusi terbaik yang dapat mencakup seluruh aspek permasalahan tersebut. Dengan pendidikan, kita dapat belajar tidak hanya untuk melestarikan lingkungan hidup, untuk jangka pendek maupun jangka menengah, juga untuk jangka panjang, puluhan atau bahkan ratusan tahun ke depan. Di bagian penegasan ulang, oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menguasai pendidikan agar lingkungan hidup kita tetap lestari. Sekian, Bapak. Ya, silakan ada yang memberi saran atau kritik terhadap yang tadi topik 1 oleh April. Tidak ada? Ya, saya aja yang langsung menilai ya. Untuk tadi yang topik 1 mungkin bisa lebih dikembangkan lagi ya, April. Apalagi itu yang di bagian penegasan ulang mungkin terlalu singkat. Untuk yang argumentasi ataupun yang tesis sudah cukup baik. Ya, terima kasih April. Untuk yang Baik, selanjutnya, Bapak, terima kasih. ya sama-sama. Untuk yang selanjutnya, topik 2, silakan siapa? Saya, Pak. Oke, silakan Irsyad. Izin share screen, Pak. Oke, siap. Udah muncul, Pak? Sudah, silakan. Judulnya penyebab utama kerusakan alam adalah perilaku manusia. Tesis, dari tahun ke tahun kerusakan alam di Indonesia semakin memprihatinkan. Menurut catatan WALHI, jumlah hutan yang rusak di Indonesia pada tahun 2016 meningkat 3 kali lipat dari tahun 2015. Kerusakan hutan terparah terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Dari data yang disebutkan, faktor utama penyebab kerusakan ialah karena perilaku manusia. Nah, masuk ke argumentasinya, terdapat 3 perilaku negatif manusia yang menjadi penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia. Yang pertama, ialah pembakaran hutan untuk membuka lahan. Perusahaan-perusahaan seringkali mencari jalan pintas untuk membangun pabrik mereka, yaitu dengan cara membakar hutan. Yang kedua, ialah pembuangan limbah secara sembarangan. Perusahaan seringkali membuang limbah di sepanjang aliran sungai tanpa memperhitungkan pencemaran air. Akibatnya, air dalam tanah telah tercemar dan hutan menjadi rusak. Yang ketiga, ialah perilaku membuang sampah sembarangan. Manusia seringkali membuang sampah, terutama sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang secara alamiah. Secara otomatis hal ini turut serta merusak keseimbangan alam hutan. Masuk ke penegasan ulang, kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia tidak lepas dari perilaku manusia sendiri. Perlu adanya ketegasan pemerintah dalam menindak pelaku pencemaran hutan serta kesadaran dari manusia untuk selalu menjaga kelestarian hutan. Jika tidak, kerusakan alam akan terus terjadi dan status Indonesia sebagai paru-paru dunia dapat terancam. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Irsyad. Apakah ada yang memberikan penilaian pada Irsyad, kritik atau saran? Tidak ada lagi ini teh. Ada untuk Irsyad sudah bagus, bisa lebih diperbanyak saja latihan membuat Baik, eksposisi. Pak. Makasih. Ya, kembali kasih. Lalu untuk yang selanjutnya, topik ketiga, silakan lanjutkan. Saya, Pak. Ya. Izin berbagi layar ya, Pak. Ya, silakan Amandita. Apakah sudah muncul, Pak? Sudah, silakan. Baik. Perkenalkan, nama saya Ramandita Arliani. Di sini saya akan memaparkan eksposisi yang saya pilih, yaitu sampah pasar yang bermanfaat bagi pupuk tanaman.
Untuk tesisnya, sampah dipandang sebagai barang yang tidak berguna, bisa dijadikan sumber pendapatan apabila dikelola dengan baik. Sampah merupakan sumber daya yang dapat diolah menjadi barang bernilai ekonomi. Apa yang telah dilakukan warga Pasar Ciputat, Tangerang bisa dijadikan contoh. Warga setempat berhasil mengolah sampah dengan peralatan yang disediakan pihak swasta melalui perjanjian dengan pemerintah daerah. Kemudian untuk paragraf argumentasi, contoh lain yaitu kegiatan yang dilakukan warga Kaliabang, Kota Bekasi. Warga serta pengurus RW setempat melakukan pengolahan sampah lingkungan. Sampah dapur atau sampah rumah tangga diubah menjadi kompos dan pupuk cair. Sampah yang diolah adalah sampah basah langsung oleh warga. Langkah yang dilakukan dengan sosialisasi kepada warga agar memisahkan sampah basah dan kering. Hasil kompos yang diperoleh bisa mencukupi kebutuhan warga dan lingkungan sekitarnya. Di samping itu, hasil kompos dijual ke instansi pemerintah dan swasta di lingkungan setempat. Produksi kompos dari sampah lingkungan bisa memberi kegiatan bagi warga dan pemasukan yang positif. Termasuk juga produksi pupuk cair bisa dirasakan untuk menyuburkan tanah warga. Kemudian paragraf selanjutnya, berdasarkan contoh-contoh tersebut, pengolahan sampah memang tidak lepas dari keterlibatan warga masyarakat. Masyarakat harus diajari memilah sampah organik dan anorganik. Peranan pemerintah diperlukan di dalam masalah sosialisasi dan pembudayaannya. Bagaimanapun, masih banyak warga yang belum tahu cara mengumpulkan dan mengolah sampah yang mereka hasilkan. Kemudian paragraf selanjutnya yaitu penegasan ulang. Dalam mengolah sampah diperlukan suatu teknologi. Biaya penyediaan teknologi pengolahan sampah tersebut tidak sebanding dengan keharusan pemerintah untuk menyiapkan dana ratusan miliar tiap tahunnya untuk perbaikan jalan gara-gara sampah. Apabila pemerintah berhasil menggandeng pihak swasta di dalam penyediaan teknologi pengolahan sampah, biaya dapat lebih ditekan. Peran swasta juga dapat dilibatkan di dalam penyaluran dan pembelian produk-produknya. Usaha tersebut tentunya akan lebih ringan lagi. Cukup sekian, Pak. Terima kasih. Ya, sangat bagus. Terima kasih untuk Ramandita. Nah, ini untuk contoh yang padat ya, yang mulai dari tesis, apalagi argumentasi tadi terdapat 2 paragraf yang dibuat oleh Ramandita, lalu terdapat juga penegasan ulang yang cukup baik. Terima kasih sekali lagi untuk Ramandita, untuk Irsyad, lalu untuk April. Silakan beri tangan ke kalian semua. Ya, apa ada yang bisa menyimpulkan materi untuk pembelajaran hari ini sebelum Bapak tutup? Tidak ada. Ke Bapak yang akan menyimpulkan secara singkat ya. Tujuan pembelajaran teks eksposisi ini untuk menjelaskan informasi tertentu seperti tadi informasi tentang kerusakan alam yang dilakukan oleh manusia, sampah yang bisa menjadi pupuk tanaman jika diolah dengan benar. Lalu untuk menambah ilmu pengetahuan kalian juga sebagai pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi ini maka kalian akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian yang tadi sudah dijadikan topik tugas untuk kalian semua. Silakan ditutup oleh Irsyad dengan berdoa bersama. Baik Pak. Alhamdulillah rekan-rekan untuk pembelajaran hari ini terlaksanakan dengan lancar dan sangat menyenangkan setelah kita ditugaskan untuk menyusun teks eksposisi ya. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak sudah saya pimpin awal dan penutup untuk pembelajaran hari ini Pak. Terima kasih Irsyad, terima kasih kepada teman-teman semua. Saya ingatkan sekali lagi jangan lupa isi kehadirannya, jangan lupa juga tadi hasil-hasil tugasnya dikirimkan menjadi file PDF ataupun dokumen Word seperti biasa. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.